Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman yang belum subscribe, segera subscribe terlebih dahulu. Oke, kita hari ini bisa membahas mengenai kucing. Nanti kita bertanya-tanya mengenai kucing kepada ahlinya dan kepada perawat, yaitu Ukti Uti. Langsung saja ya, tetap tonton video kali ini. Oh ya, ini tapi kita tetap bertanya-tanya kepada pemiliknya. Pemiliknya malu-malu, teman, nggak mau di layar, nggak mau di balik balik layar, di depan layar. Kayaknya namanya siapa? Mbak Fitri Sasmita, biasa dipanggil Mita. Oh, Mbak Mita. Kalau ini? Nama saya Milka, biasa dipanggil Milka aja. Oh, Mbak Milka dan Mbak Mita. Untuk perawatan sendiri sulit atau mudah ini? Ya, mudah. Mudah. Terus mudahnya gimana, Mbak? Soalnya kan kalau kucing liar itu enak, dia kan sudah cari makan sendiri. Berapa kali seminggu ini kalau dimandikan? Kalau mandi biasanya 1 minggu sekali. 1 minggu Tapi sekali. kalau mandi kadang suka lari-lari. Iya. Sulit ini. Untuk mengenai ras nggak tahu ya, teman ya. Kita tanya-tanya kepada pemiliknya. Oh iya Mas, ini kan saya sudah tanya-tanya kepada perawatnya. Ya. Untuk mengenai ras sendiri ini apa? Jenis ras apa? Sebenarnya itu kan dahulu katanya yang memelihara ini kan dari peranakan saya sendiri ya. Kata yang memelihara dulu indukannya itu rasnya ras ragdoll. Tapi karena nggak ada sertifikatnya kan, biasanya kan ada orang, oh Himalaya kok dipanggil ragdoll. Ragdoll ini kucing apa sih? Kan belum ada yang tahu. Karena pada dasarnya orang awam itu bilangnya itu kucing itu ada 2. Pertama itu biasa, ada 3, biasa kucing kampung, biasa atau kucing kampung. Kedua itu Persia, ketiga itu Himalaya. Cuma 3 itu toh yang biasanya orang-orang awam itu tahu, cuma 3 itu toh. Tapi kalau ditelusuri, kalau kata dipahami benar-benar, kita masuk ke dalam dunia kucing, ternyata kucing itu luas rasnya, banyak ras. Saya sebutkan 10 aja: Ragdoll, Maine Coon, Scottish Shorthair, Russian Blue, British Shorthair, terus sama Scottish Fold, Scottish Straight, terus sama namanya yang kucing cebol itu Manskin, terus Norwegian Forest, Bengal, dan banyak lagi. Kalau ini sendiri? Kalau ini sendiri sebenarnya kalau saya menganggap itu ini ragdoll karena indukannya itu kayaknya ya polanya pola ragdoll. Karena gimana ya, kalau pola ragdoll itu kan sebenarnya ragdoll itu bukan karena pola warna, tetapi karena tingkah laku. Ragdoll, rag artinya boneka hidup, ragdoll artinya boneka hidup, dimana ketika keunikan kucing ragdoll ini ketika digendong, ketika dibopong dia lemas seperti itu. Untuk bobotnya itu ragdoll itu termasuk salah satu kucing terbesar di dunia, yang notabene itu bisa berkisar, untuk jantannya itu bisa berkisar antara 5 sampai 10 kilo, untuk betinanya itu 3 sampai 5 kilo seperti itu. Nah, ini termasuk warnanya warna shell point. Lah banyak orang yang nggak tahu kucing ragdoll ini, dan dia melihat sekilas itu dia melihat bahwasanya ini cuma Persia
Ada juga yang bilang itu Himalaya. Oke, memang benar. Ada yang bilang seperti itu karena dia awam. Tapi kalau ditelusuri sesilah garis keturunan, dia itu ragdoll, maksudnya rasnya ras ragdoll. Walaupun nggak bersertifikat. Seperti itu. Kamu paham nggak? Paham nggak? Ini kan buat edukasi kita juga. Dan mbaknya kan merawat selama ini, harus paham itu juga. Kalau ada emak ambo ya begitu. Karena ada yang ditanyakan lagi mengenai satu ras atau gimana. Nah, sama lagi ya, kucing ragdoll ini untuk bulunya itu nggak panjang banget, terus ya juga nggak pendek banget. Itu semi long hair, semi panjang. Dimana perawatannya itu jauh lebih mudah daripada rambut yang panjang. Tapi notabene karena dia masuknya masih bulu panjang, akan rawan rontok juga. Seperti itu. Ada yang tanyakan ya? Biar nambah ilmu. Kok bisa apa rontok gitu? Untuk rontoknya itu kan pertama untuk rontokan kucing ya. Iya. Pertama itu karena samponya itu beda. Maksudnya beda itu dari segi bulunya itu nggak tahan. Kan ibarat kayak rambut manusia. Ketika samponya nggak cocok, otomatis kan ketombe. Nah seperti itu. Kucing juga sama. Samponya nggak cocok, itu mengakibatkan bulunya itu rusak seperti itu. Jadi harus tahu sampo yang cocok itu seperti apa. Jadi bereksperimen juga sih. Nah, kedua, vitamin. Ketika vitaminnya itu cocok, itu kucing pun bulunya semakin kuat dan tebal. Untuk vitaminnya sendiri, untuk bulu itu biasanya Virbac. Ya. Untuk harganya bisa cek di pet shop terdekat seperti itu. Nah. Ini mbaknya sudah berapa lama melihara ini? Sekitar ini usianya 5 bulan. Saya meliharanya sekitar 3 bulan. Oh, 3 bulan. Ini bumbung ada pakarnya. Tanya-tanya. Aduh. Ini namanya siapa ini? Pito. Pito. Cowok apa cewek ini? Cowok. Duh. Cowok. Cowok sih. Aduh. Kalau cewek kenapa mas? Ya, saya bawa. Aduh. Ada pertanyaan lagi gak? Bantu bertanya. Saya awam mengenai kucing ini. Keluhan apa biasanya? Tanya, nggak apa-apa. Oh, untuk makanannya sendiri? Makanannya biasanya kayak ini. Bisa dicari di pet shop. Di online ya, toko online banyak itu. Ya. Oke teman, kita kembali lagi ke tanya jawab mengenai kucing ini. Karena mbak-mbaknya ini juga awam, jadi kita alhamdulillah kedatangan juga seorang pawang ahli dalam merawat kucing juga dia. Tapi ini kan mbaknya baru 3 bulan, jadi awam mengenai kucing. Semoga saja dapat ilmu dari masnya. Masnya namanya siapa? Saya Rohman. Mas Rohman. Terima kasih Mas Rohman. Sedikit tadi ilmunya. Oh iya, banyak ada pertanyaan lagi gak? Udah cukup. Saran Mas bagi pemula ini biar tidak teledor nanti ke depannya. Untuk saya, bagi pemula, katakanlah kita di sini di dunia kucing nggak ada yang senior sebenarnya. Semua itu pemula, semua itu katakanlah menimba ilmu. Nggak ada yang katakanlah itu senior, nggak ada. Kita sama-sama belajar di kucing. Jadi ketika saya dibilang senior, saya pun ngerasa gimana ya? Rasanya kan agak gimana gitu loh. Karena pada dasarnya senior juga bisa salah, junior bisa lebih hebat dari senior, seperti itu. Nah, untuk yang katakanlah untuk pemula ya,
untuk pemula di dunia kucing itu yang perlu dipersiapkan dalam memelihara kucing itu pertama mentalnya dulu. Maksudnya mental itu dimana dia itu notabene gimana ya, dia itu nggak pernah pergi lama-lama lah, karena kucing itu kan binatang yang notabene peliharaan dimana itu biasa disayang-sayang. Kalau pemelihara atau ownernya itu jarang di rumah, kasihan kucingnya, karena pada akhirnya kucing itu makhluk yang butuh kasih sayang seperti itu. Nah, kedua dari sisi kandangnya, kandang kucing pun katakanlah notabene itu juga harus nggak terlalu besar tapi ideal untuk kucing. Misalkan kucing itu besar, ya otomatis kandangnya itu besar. Kalau kucingnya kecil, otomatis kandangnya itu sedang aja, nggak usah terlalu besar. Kalaupun di free roam itu bagusnya itu lebih bagus kalau di free roam, karena notabene kucing itu binatang yang bebas, bukan di kandang. Yang keempat, masalah di kotak kotorannya, dimana tuh ketika kucing itu besar, kotak kotoran pun juga besar. Nah, untuk pasirnya pun jangan ganti-ganti sesuai apa yang notabene itu dimau kucing, karena ketika kucing udah pas di pasir wangi itu jangan diubah lagi. Karena saya pernah ngalamin dimana ketika saya mengubah dari pasir wangi, gumpal wangi itu ke pasir yang katakanlah notabene itu pakai serbuk kayu, dia nggak mau buang kotoran di kotak pasirnya, karena gimana ya, karena udah kulino lah ibaratnya, udah sering di pasir wangi dipindah, dia nggak mau, dia keluar dan membuang kotoran di lantai seperti itu. Nah, untuk yang ke 5 ini, kalau disuruh ke kamar mandi bisa nggak Mas? bisa sebenarnya kalau dari kecil dilatih seperti itu. Ketika ownernya itu tahu dia mau buang air, buang kotoran, itu langsung diotong ke kamar mandi. Dia selamanya akan, ketika dia buang kotoran, dia akan di kamar mandi, tepat di WC. Nah, seperti itu. Sebenarnya kucing, primata, semuanya itu binatang itu mempunyai daya ingat, daya katakanlah gimana ya, pemikirannya itu, kepintarannya itu hebat-hebat sebenarnya. Nah, tergantung kita gimana caranya kita untuk mempraktekannya, untuk membuat daya ingat hewan itu semakin kuat dan daya pola pikir hewan itu pintar. Walaupun notabene itu hewan nggak pakai akal tapi memakai naluri, nalurinya kan bisa diubah-ubah kalau binatang peliharaan seperti itu. Oke, terima kasih. Untuk perawatan bulunya pun pakai samponya jangan asal-asalan seperti itu. Sesuaikan sih dari bulunya. Ketika dia masalahnya di kutu, berarti kita membeli sampo kutu. Ketika masalahnya di jamur, kita membeli sampo di jamur, sampo jamur. Banyak di pet shop seperti itu. Oke, dah, terima kasih ya Mas. Ini karena udah kayaknya durasinya udah terlalu panjang. Ya, semoga kalian bisa mendapatkan ilmunya, bisa mempraktekkan, karena ini bernyawa ya. Ya, jangan sembrono. Oke, kita tutup channel kucing kali ini. Kucingnya unyuk, guys. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.